Bab 856. Setelah membunuh Mu Changkong, Ye Lingtian berbalik lagi dan menatap banyak murid sekte Hunyuan dengan mata tajam. Semua orang yang hadir terengah-engah, dan mereka diselimuti guntur, seolah-olah mereka tersengat listrik, seolah-olah jantung mereka dibenturkan ke jantung oleh sepasang tangan yang tak terlihat, hampir tercekik. Tidak hanya murid biasa, tetapi juga para menteri tamu, wali, dan bahkan beberapa tetua yang kuat. Semuanya ketakutan pada saat ini, dahi mereka berkeringat dingin, dan mereka tiba-tiba merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, di bawah tatapan dingin Ye Lingtian. Pada akhirnya orang-orang dari sekte Hunyuan semua merangkak di tanah, dan mereka tidak berani menatapnya sama sekali, apalagi melarikan diri. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Hunyuan tahu betul bahwa selama ada yang melarikan diri, mereka pasti akan mati. Dengan putus asa bersujud dan memohon belas kasihan pada saat yang sama, Tuan Ye, Senior Ye, Ye Tianren, kami terobsesi dengan hantu, dan telah disembunyikan oleh Mu Changkong. Tolong beri kami kesempatan untuk berubah. Yang lain juga dengan putus asa memohon belas kasihan. Tuanku, kami menghormati pencuri tua ini karena kami tidak tahu wajah asli Mu Changkong. Untungnya Anda membunuhnya tepat waktu dan menyelamatkan Tianan dari banyak bahaya. Tapi kami benar-benar tidak bersalah. Tolong maafkan saya, Tuan. Kami terpaksa menggertak sekte lain karena kami dipaksa oleh Mu Changkong. Ini bukan niat awal kami. Tolong angkat tanganmu dan beri kami cara untuk bertahan hidup. Tuan Ye, Mu Changkong, penjahat pertama, telah diambil oleh polisi. Kamu membunuh. Di masa depan, kita harus mereformasi wajah kita, menjadi orang baik, dan berusaha untuk menguntungkan Tianan. Tolong beri kami kesempatan. Orang dari sekte Hunyuan, dengan panik memohon belas kasihan, menghancurkan dahi mereka, dan banyak murid meneteskan darah di wajah mereka, menodai bagian depan tanahnya menyedihkan. Ye Lingtian memandang mereka dari tempat yang tinggi, tanpa menunjukkan rasa kasihan. Dia berkata dengan dingin, itu sangat bagus untuk dikatakan. Selama bertahun-tahun, kalian semua telah membantu para tiran dan harimau. Masing-masing dari kalian adalah milikmu. Changkong, kaki tanganmu. Bukan begitu? Ye Lingtian dingin dan keras, matanya menyapu setiap murid yang bersujud dan memohon untuk dibakar, dan melanjutkan, kalian semua mati, tapi aku bukan pembunuh. Jika kamu mau selamat, Anda harus meninggalkan seni bela diri Anda, dan kemudian menyingkir dari saya. Mendengar kata-kata Ye Lingtian menempatkan semua orang dalam situasi yang sangat memalukan. Kultivasi tidak mudah, terutama para wali tua yang telah berlatih keras selama beberapa dekade sebelum mereka memiliki kekuatan dan status yang mereka miliki saat ini. Tapi sekarang, di hadapan Ye Lingtian, mitos seni bela diri dari 9 surga, jika mereka tidak ingin melepaskan seni bela diri mereka, mereka tidak akan pernah melihat matahari besok. Antara kemungkinan mati nanti, dan kematian langsung sekarang, banyak orang membuat pilihan setelah sedikit ragu. Lebih baik mati daripada hidup. Untuk bertahan hidup, mereka harus mengikuti Krek. Ye Lingtian memimpin dan menikam perut bagian bawahnya dengan jari yang ganas, menghancurkan dantian, menghilangkan kekuatan batin, dan kehilangan basis budidaya. Yang lain mengikuti. Sejak penghapusan dantian, saya telah menanggung sekte Hunyuan yang pernah mendominasi satu sisi setelah hari ini dan memerintahkannya untuk dilakukan. Rasa sakit yang parah, dengan gila-gilaan melarikan diri menuruni gunung, benar-benar diusir dari Tianan. Bab 857. Tidak admin pos karena dari sumbernya seperti tercampur tanda pagar 8588. Jika seorang ahli bela diri seperti Hua Fei yang memilih untuk menyerang orang biasa, itu akan menjadi hal yang sangat menakutkan. Ye Lingtian juga tidak dapat menjamin bahwa teman-temannya akan menjadi sasaran orang lain. Hanya satu hari adalah pencuri, tidak ada 1000 hari untuk mencegah pencuri. Ye Lingtian ingin menghindari masalah di masa depan selamanya, jadi dia harus membasmi keluarga Tian Nanjiang yang berada di belakang layar. Hanya dengan cara ini teman-temannya akan aman. Pada saat yang sama, ibu kota provinsi Tianan, sebuah kompleks villa mewah di pinggiran, sebuah villa terlihat seperti rumah bangsawan Eropa. Itu adalah rumah keluarga Jiang.
Meskipun villa ini baru selesai dibangun dalam beberapa tahun terakhir, itu cukup terkenal di Tianan. Pada hari ketika villa selesai dibangun, bahkan Gubernur Tian Nan keluar untuk memberi selamat dan memberikan hadiah yang luar biasa. Keluarga Jiang adalah keluarga yang baru naik daun. Pada kenyataannya, tidak ada latar belakang, hanya karena Jiang Yuyan menikah dengan Hou Zongyong, dan keluarga Jiang mengikuti dan naik ke langit. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Jiang juga menghargai kesempatan itu, dan menggunakan payung pelindung Hou Zongyong untuk menghasilkan banyak uang di Tianan, hanya dalam waktu 2 tahun. Keluarga yang semula tidak menonjol, dengan aset mencapai miliaran, kini dianggap sebagai keluarga kaya. Selama Hou Zongyong tidak jatuh, keluarga Jiang akan terus menonjol, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Di lantai pertama villa, di aula mewah, Jiang Yuyan duduk dengan tenang di sofa kulit, dengan wajah yang cantik dan rupawan. Meskipun merupakan postur duduk yang bermartabat, ia dapat dengan jelas melihat lekukan pinggang, dan kakinya terhuyung-huyung di celah congsam. Congsam biru pucat membuat kulitnya semu salju, dan liontin mutiara merah muda di lehernya menonjolkan klavikulanya dengan lebih lembut. Jiang Yuyan sedang memegang secangkir teh dengan santai. Bibirnya yang merah seperti mawar yang lembut, sepasang mata Phoenix-nya seperti senyuman tetapi bukan senyuman, hanya sekilas, jelas terlihat sangat menghina, tetapi itu membuat orang melihat semua jenis gaya. Jiang Yuyan tidak memiliki terlalu banyak perhiasan di tubuhnya, hanya liontin alis ruby yang ditempatkan di antara dua alis melengkung daun willow, membuat wajahnya yang sudah memukau semakin mempesona dan menawan. Namun, pesona ini tidak melemahkan aura kejamnya, membuat semua orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Sejak Jiang Yucheng cacat, Jiang Yuyan, kakak perempuan, kembali ke keluarga Jiang dari rumah Haoye untuk memimpin daratan. Pada saat ini, ayahnya Jiang Dacuan, serta anggota keluarga Jiang lainnya dan tetua, semuanya hadir. Namun, di depan Jiang Yuyan, semua orang gemetar, dan mereka kagum padanya. Hari ini adalah hari Ye Lingtian membuat janji untuk bertarung dengan Sekte Hunyuan. Bocah bau itu, dia benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan tidak hanya memenggal kepala Tuan Muda Hua, tetapi juga berani pergi ke Gunung Kincang untuk memamerkan kekuatannya. Bocah itu sudah mati, tuanmu, dia benar-benar tak tertandingi untuk kekuatan magisnya. Jadedai dirusak olehnya, dan sekarang dia masih terbaring di rumah sakit. Dan sekarang dia telah membalas media giok. Di antara anggota keluarga Jiang, mereka berbisik, mendiskusikan tentang Ye Lingtian pada saat yang sama. Saya sedang menunggu berita tentang Hunyuan Men. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas dan berteriak panik. Tuan, Nona, hal besar itu buruk. Bab 859 tidak admin pos karena dari sumbernya seperti Campur. Bab 860 identitas Marquise sudah cukup untuk berada di atas semua orang. Jika keluarga Jiang tidak memilikinya, Marchioness, mereka tidak akan menonjol saat ini. Meskipun kepala keluarga Jiang adalah Jiang Dacuan, setelah peristiwa besar terjadi, semua orang tahu bahwa orang di balik gagasan itu hanya Jiang Yuyan. Pada saat ini, ekspresi Jiang Yuyan juga sangat jelek, dan wajahnya yang cantik penuh warna khawatir. Dia telah disesatkan oleh kata-kata Hua Fei yang sebelumnya, tetapi juga berpikir dari lubuk hatinya, Ye Lingtian adalah boneka dari kekuatan besar, dan mudah untuk menghadapinya. Itu sebabnya dia menggunakan trik kecantikan untuk menggoda Hua Fei yang untuk pergi. Jika Hua Fei yang menyelesaikan masalah untuknya dengan lancar, dia tidak bersenang-senanglah dengannya. Siapa yang tahu Fei yang akan mati. Baru 3 hari yang lalu, Ye Lingtian mengusulkan untuk mendaki Gunung Kincang untuk menanyakan tentang kejahatan itu, dan membiarkan tuanmu membawa semua muridnya untuk menyambutnya di jembatan di gerbang gunung. Menurut pendapatnya, pernyataan Ye Lingtian adalah lelucon. Jika dia benar-benar pergi, Sekte Hunyuan mengalahkan diri sendiri. Siapa yang mengira bahwa sekarang, Mu Changkong, yang prestisenya berada di selatan langit, telah jatuh ke tangan Ye Lingtian, Sekte Hunyuan, yang telah berdiri di Tianan selama lebih dari 10 tahun, tidak ada lagi. Sekte Hunyuan ribuan orang, termasuk para tetua, tidak berani melawan Ye Lingtian sama sekali. Mereka semua meninggalkan bela diri mereka.
seni dan melarikan diri menuruni gunung dengan panik. Dengan kekuatan satu orang, mereka membunuh tuannya dan memaksa ribuan murid kembali. Kekuatan menakutkan Ye Lingtian jauh melampaui harapan Jiang Yuyan. Ye Lingtian telah menunjukkan kekuatan luar biasa di Cina Timur Laut sebelumnya. Seperti orang terkaya di Laut Cina Timur, pemimpin keluarga Dugu, dan pemimpin ruang patroli, semuanya dengan teguh mendukungnya, bahkan dengan mengorbankan wajahnya dengan keluarga Jiang. Orang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Untuk menghadapi orang seperti ini, Jiang Yuyan merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli masalah apa yang dihadapi keluarga Jiang di masa lalu, selama Jiang Yuyan pindah darinya identitas sebagai markis, semua masalahnya dapat diselesaikan dengan mudah. Tapi kali ini, itu jelas berbeda. Pertama, Jiang Yudi dirusak oleh asam sulfat pekat, kemudian Hua Fei yang dipenggal, dan sekarang bahkan tuanmu dibunuh oleh Ye Lingtian. Jiang Yuyan tahu betul bahwa keluarga Jiang ini pasti pernah datang ke pelat besi sekali. Lawan yang mereka temui sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan Ye Lingtian. Tiba-tiba, Jiang Yuyan sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan ekspresi panik, dia berseru, "Tidak, orang itu mengalahkannya. Setelah tuanmu, langkah selanjutnya aku takut kita akan datang ke keluarga Jiang kita untuk membalas dendam. Tidak ada seorang pun di keluarga Jiang kita yang bisa menghentikannya sekarang. Ayah, kamu segera kumpulkan semua anggota keluarga, segera berangkat, dan ikuti aku kembali ke Yuncheng untuk menghindari pusat perhatian. Yuyan, apakah kamu harus terburu-buru?" Jiang Dacuan masih sedikit terkejut. "Ayah, kekuatan orang itu terlalu menakutkan. Jika dia bisa membunuh tuannya, dia mungkin memiliki latar belakang yang kuat. Jika kamu tinggal di sini, aku khawatir kamu akan memiliki kekhawatiran yang mengancam jiwa." Melihatnya berbicara dengan sangat serius, Jiang Dacuan tidak berani peduli, segera memanggil semua anggota keluarga, dan melarikan diri ke Yuncheng untuk berlindung bahkan tanpa sempat memberi hormat. Setengah jam setelah keluarga Jiang pergi, sebuah mobil panjang dengan plat nomor ungu emas berhenti di gerbang rumah keluarga Jiang. "Tuan Agung, ada di sini," Wei Lei melaporkan dengan hormat.